Halo, Mbak Tia. Hai, Oh, suara saya terdengar ya? selamat sore. Sore juga. Kita sambil nunggu Mbak Oki ya, Mbak ya. Um, Halo. oke, halo, selamat sore. Oke. Kita Oke. langsung mulai aja. Selamat sore teman-teman Sobat TC ID, followers Instagram TC ID yang sudah gabung bersama kami sore hari ini. Um, di hari Senin yang kebetulan libur ini, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja tentang topik yang beberapa waktu ini rame. Sebenarnya udah dari dulu juga ya rame ya di sosial media ya, tentang kekerasan seksual, satu masalah di Indonesia yang sebenarnya nggak selesai-selesai penanganannya dari dulu. Dan kita di sini kehadiran dua orang tamu yang ahli, bukan ahli ya, ya ahli dan juga pemerhati juga di isu ini. Yang pertama ada Mbak Oki Madasari. Halo Mbak, selamat Halo. bergabung. Aku Taya, perwakilan dari tim sosial media TCID. Mbak Oki ini adalah seorang sastrawan yang sudah cukup terkenal dengan karya-karya novelnya. Salah satu yang saya baca yang judulnya Entro, itu kayak sangat menarik ceritanya. Dan Mbak Oki ini sekarang lagi di Singapura ya Mbak ya? Lagi Lagi di lanjut PhD ya, lagi proses di National University of Singapore dari tahun 2019. Jadi ini di Singapura udah jam 4 ya Mbak ya? Udah jam 4 sore ya? Betul. Oke. Okay. And then S2-nya sosiologi di UI, dan karya-karyanya untuk novel udah banyak banget, ada 11 buku dan novel. Juga aktif di berbagai acara konferensi internasional, seminar, dan festival terkait sastra. Dan banyak juga esai yang udah dipublish di Indonesia maupun internasional. Dan Mbak Oki ini juga salah satu apa ya, pengguna sosial media yang cukup aktif menyuarakan isu-isu sosial, dan termasuk salah satunya adalah isu kekerasan seksual yang banyak juga terjadi di Indonesia. Terus pembicara kita yang satunya yang gak kalah keren, Mbak Naomi Rehulina Barus. Selamat Mbak sore, Naomi Mbak. ini adalah lulusan FHUI ya Mbak ya, dan sekarang bekerja di IJRS atau Indonesia Judicial Research Society sebagai peneliti. Nah, Mbak Naomi ini juga salah satu penulis TCID untuk beberapa artikel terkait kekerasan seksual, maksudnya, dengan judul Tertinggal Zaman, Pemaknaan Pemerkosaan dan Pencabulan dalam Hukum di Indonesia, dan juga bukan hanya soal kekerasan, memaknai ketidakberdayaan dalam perkosaan. Teman-teman bisa cek artikelnya di website TCID, bisa langsung diguling aja nama Mbak Naomi, nanti langsung akan keluar artikelnya gitu. Dan sebelum kita mulai ke obrolan santai kita sore hari ini, untuk teman-teman viewers yang punya pertanyaan buat Mbak Oki atau Mbak Naomi terkait dengan topik kita sore hari ini, boleh banget langsung kasih pertanyaannya di kolom komen, atau bisa juga nanti dari tombol Q&A yang ada di IG Live ini gitu. Sekarang kita langsung masuk aja ke diskusinya, santai aja seperti biasa. Kita mau ngomongin kenapa sih isu kekerasan seksual ini yang terjadi di Indonesia ini justru lebih rame dan lebih banyak tanggapannya di sosial media daripada penanganan secara hukumnya yang resmi ya, gitu. Kalau dari riset yang dilakukan oleh IJRS dan juga International NGO Forum Indonesia,
tahun 2020 menunjukkan bahwa 57% responden kekerasan seksual itu mereka memutuskan untuk tidak melaporkan pengalaman yang mereka alami, perkara kekerasan seksual yang mereka alami. Alasannya beragam, karena takut, malu, atau juga nggak tahu harus melapor kemana. Dan ini menjadikan masalah-masalah itu jadi nggak bisa ditangani dengan baik karena respon penegak hukum juga kurang tepat, dan aturan hukum di Indonesia sendiri untuk kasus kekerasan seksual itu sudah ketinggalan zaman dan nggak relevan lagi untuk akhir-akhir ini. Dan kita sebagai pengguna media sosial juga banyak banget ketemu bagaimana kemudian para penyintas kekerasan seksual ini kemudian nge-reveal pengalaman mereka di sosial media untuk dalam tanda kutip mencari bantuan atau mencari tempat yang aman supaya mereka dapat dukungan juga secara emosional dan psikologis atas pengalaman yang mereka hadapi. Kayak gitu. Pertanyaan pertama aku mau kasih ke Mbak Oki dulu nih. Kalau aku pernah lihat Mbak Oki tahun 2021 kalau nggak salah di Twitter, atau sebelumnya juga pernah, tapi di tahun 2021 ini pernah mengangkat satu tweet tentang kekerasan seksual di lingkungan pesantren gitu. Dan itu memang kekerasan seksual itu udah jadi concern-nya Mbak Oki juga cukup lama. Setiap ada isu yang naik di sosial media itu Mbak Oki juga ikut bersuara gitu. Sebenarnya apa sih Mbak yang jadi concern Mbak Oki sendiri? Kenapa kemudian Mbak Oki jadi ikut mau bersuara untuk kasus kekerasan seksual ini? Ya, kalau kita bicara kekerasan seksual, seharusnya kita bisa melihat bahwa ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan, bentuk kejahatan yang nyata terjadi, yang nyata dialami oleh bisa perempuan, bisa laki-laki, oleh melulu saya hanya bicara kasus kekerasan seksual, tapi kita bisa melihat bahwa ini adalah bentuk ketidakadilan yang nyata itu. Lalu betul tadi sudah di-mention, saya pernah misalnya mengangkat satu kasus kekerasan seksual dari pondok pesantren, itu kebetulan ditulis langsung oleh Mas Sayu, dan dia saya kenal, kami berhubungan, dia ikut kelas saya menulis, lalu kemudian saya meminta dia, ayo tuliskan pengalaman kamu, lalu dia akhirnya menuliskan itu dan kemudian saya membantu menerbitkannya. Nah, apa yang membuat saya kemudian agak terkejut dari apa yang dituliskan Ayu? Ayu adalah seorang yang langsung mengalami peristiwa itu. Ayu adalah seorang saksi mata, dia kemudian mengalami kekerasan, dia kemudian mengalami, dia harus bersembunyi, dia harus berada mencari tempat aman untuk membuat dirinya dan keluarganya aman dari ancaman si pelaku. Dan itu kemudian terjadi, dibiarkan selama beberapa tahun, hingga kemudian tulisannya keluar, saya bantu untuk blow up di media sosial, dan hingga kini pelaku kekerasan seksual itu masih belum ditangkap. Polisi masih belum bisa menangkap pelaku kekerasan seksual itu. Nah, di sini saya betul-betul merasa melihat sendiri bagaimana sebuah kasus yang kita sudah blow up sedemikian rupa, yang kita sudah bantu sedemikian rupa untuk mendapat perhatian publik, ternyata penegak hukum pun tidak berdaya untuk menegakkan keadilan, untuk menangkap pelaku pun tidak ada. Nah, di sini ya tidak ada alasan lagi bagi kita semua untuk concern, untuk bersuara ketika ada kekerasan seksual terjadi. Bahkan udah naik ke sosial media dibantu sama Mbak Oki pun tetap masih belum ada penanganan ya dari pihak masih tidak bisa menangkap. Apapun alasannya, kita sama-sama, mungkin kita sama-sama tahu, tapi kemudian kita sama-sama tidak bisa mengatakan itu. Jadi sampai saat ini polisi tidak bisa menangkap dan tidak bisa mengadili. Nah, bayangkan betapa banyaknya kasus-kasus yang sampai sekarang kita tidak bisa tahu, kita para korbannya tidak bisa bersuara, tidak punya akses. Ya tentu semakin banyak di luar sana yang tidak tersentuh keadilan. Betul. Oke.
menanggapi permasalahan ini yang bagaimana kayak bahkan udah terblow up pun justru masih belum ada penanganan dari pihak kepolisian. Kalau dari Mbak Naomi sendiri sebagai salah satu pemerhati pakar hukum di Indonesia, untuk kasus ini apa sih Mbak yang jadi permasalahannya itu sebenarnya kalau tadi saya sebutkan ada irrelevansi dari perundang-undangan di Indonesia untuk kasus kekerasan seksual ini, ada nggak alasan-alasan lain kenapa sih kok pihak penegak hukum nih nggak bisa gercep gitu masalah kekerasan seksual? Apa ada hal-hal lain yang mempengaruhi itu gitu? Ada 3 poin besar ya Mbak. Di sini misalkan adanya substansi hukum itu sendiri permasalahannya. Penanganan kekerasan seksual dengan kompleksitasnya ini memerlukan intervensi yang komprehensif. Sayangnya, tadi betul juga sudah dimention, ketentuan hukum di Indonesia ini belum cukup mengatur secara komprehensif mengenai norma penanganan kasus kekerasan seksual. Kalau sekarang kan paling tidak terdapat sedikitnya 4 jenis undang-undang ya yang mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan perlindungan korbannya. Ada KUHP, KUHAP, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, pengaturan ini selain terpisah-pisah, ini juga belum mengatur secara komprehensif, memberikan definisi kekerasan seksual. Misalnya dalam KUHP yang dikenal adalah kejahatan terhadap kesusilaan. Kemudian kalau di luar KUHP, itu pengaturan melekat pada jenis tindak pidana yang berdasarkan karakteristik UU yang juga mengatur perlindungan hak korban gitu. Misalkan kita berbicara Undang-Undang ITE yang seringkali memberikan celah kriminalisasi terhadap korban seperti itu, atau pasal perkosaan masih korban ini masih dianggap perempuan saja gitu. Kita tahu bahwa pasal-pasal tentang kejahatan terhadap kesusilaan di 285, 288 sampai dengan 288 KUHP ini bermasalah karena subjek yang jadi korbannya perempuan saja. Padahal kita tahu juga di lapangan laki-laki bisa. Teman-teman kita yang non-binary pun bisa menjadi korban dari kekerasan seksual. Kemudian kita juga bicara tentang struktur hukum. Struktur hukum ini kita berbicara tentang ketersediaan aksesibilitas, pendampingan, informasi. Banyak juga berdasarkan ini studi ya, IJRS dengan INFIT gitu ya tentang barometer kesetaraan gender, itu 23,5% tidak tahu mau melapor kemana begitu. Kemudian ruang khusus pemeriksaan RPK korban ini belum mumpuni tersedia di kepolisian maupun institusi lain. Kemudian tidak semua unit pelayanan perempuan dan anak memiliki RPK tadi, dan nggak semua orang punya akses terhadap pendampingan, nggak semua orang tahu haknya akan pendampingan. Kemudian ketiga, dan ini menurut saya termasuk salah satu permasalahan yang paling krusialnya adalah budaya hukum sendiri. Oke, perundang-undang Indonesia terlalu sempit, iya, tapi juga persepsi penegak hukum itu sendiri. Bagaimana respon yang diberikan oleh aparat penegak hukum menyebabkan korban kemudian enggan untuk melapor, kemudian kasusnya terhambat gitu. Kalau kita bilang aparat penegak hukum, ini mereka memiliki juga di lapangan, kita lihat realitanya kan, pemahaman yang berbeda-beda terkait dengan penanganan kekerasan seksual. APH ini juga belum mengerti konsep relasi kuasa, belum mengerti bahwa ada ketidaksetaraan dalam konstruksi sosial ketika berbicara tentang kekerasan seksual, kemudian victim blaming yang sering terjadi gitu. Dan kalau kita kaitkan juga ketika membentuk undang-undang gitu ya, selain dari aparat penegak hukum yang menggunakan tools undang-undang itu sendiri, ini juga tidak terlepas dong dari persepsi dan value dari si pembuat undang-undang. Makanya akhirnya produk yang dihasilkan juga undang-undangnya belum responsif gender, ini juga menjadi masalah seperti itu. Dan kalau dibilang tentang respon aparat penegak hukum, sebenarnya peraturan internal mereka itu sudah ada. Misalkan di polisi, di kalangan polisi itu ada peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2007 tentang organisasi tata kerja unit pelayanan. Ada peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan rumah pelayanan khusus tata cara pemeriksaan yang bahkan mendahului dari peraturan-peraturan lain seperti peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan hukum, kemudian pedoman kejaksaan. Mungkin ya sekilas aturan ini bersifat progresif. Tapi ketika kita berbicara respon aparat penegak hukum itu hal yang berbeda, terlepas dari bagaimana kemudian menggunakan undang-undang ini sendiri seperti itu. Ada banyak banget ya, berarti poin-poin yang menjadi masalah untuk kenapa kemudian perundangan di Indonesia ini nggak bisa mendukung respon terhadap kasus kekerasan seksual, tapi juga bagaimana kayak individu-individu di balik itu yang sebagai penegak hukumnya juga nggak bisa provide dengan baik layanan itu ya.
Kalau menurut Mbak Naomi sendiri, ini kan di Indonesia sekarang kita lagi fokus punya perhatian khusus ke apa namanya pengesahan RUU PKS gitu. Kalau menurut Mbak Naomi sendiri, apakah ini jadi poin yang sangat krusial untuk penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia? Untuk RUU TPKS sendiri, betul ya Mbak Tia? Ya, tentunya ini penanganan yang sangat krusial ya, karena kalau kita bicara RUU TPKS ini penting untuk diatur dalam undang-undang tersendiri, karena RUU PKS ini kemudian dia memprovide apa yang kemudian namanya perlindungan korban tadi, penguatan korban, adanya restitusi, kemudian misalkan di kekerasan berbasis gender online gitu. Kemudian mungkin diusahakan juga untuk right to be forgotten gitu ya. Kemudian dia men-take down konten-konten yang misalkan kasus-kasus NCII, dia ada konten-konten pribadi yang tersebar, kemudian dia bisa minta platform itu untuk men-take down, itu juga penting. Kita berbicara tentang hukum acara kita, gitu. Tadi kan kita udah bilang, KUHP sekarang belum bisa dibilang beberapa ketentuannya sudah usang gitu ya, kayak tadi perkosaan. Kemudian kalau kita bicara tentang kekerasan di dalam perkosaan, seringkali itu hanya kekerasan fisik gitu, bukan kekerasan psikis, dan di RUU TPKS ini berusaha untuk memprovide itu semua gitu, terutama untuk hukum acara dan perlindungan korban seperti itu. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang RUU TPKS ini kan kemarin sempat ada halangan juga pas pembahasan di DPR karena masalah miskonsepsi tentang kata-kata consent yang bagi beberapa pihak itu justru menggiring ke legalisasi seks bebas gitu. Dan kemarin juga Mbak Oki sempat memberikan tanggapan tentang bagaimana consent ini harusnya seperti apa yang dimaksud dan kaitannya dengan bagaimana RUU PKS sebenarnya kayak bisa provide perlindungan buat penyintas kekerasan seksual sendiri gitu. Kalau menurut Mbak Oki sendiri, seberapa besar sih pengaruh miskonsepsi tentang consent ini buat penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia? Ya, menurut saya ini miskonsepsi bukan kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi di balik huru-hara RUU PKS dan berbagai perdebatan soal konsen. Yang terjadi adalah memang ada politisasi isu, ada upaya untuk menggunakan isu ini, isu konsen, isu undang-undang PKS, termasuk kemudian Permendikbud, untuk dibawa ke ranah politik, digunakan sebagai senjata politik untuk maintain audience, untuk maintain voter, untuk menunjukkan bahwa ini loh posisiku, kamu ikut ke sini sehingga kamu berada di ranah yang mungkin lebih dekat dengan agama. Kalau kamu di seberang sana berarti kita berseberangan, berarti kita berlawanan dan semacam itu. Dan ini bukan terjadi pertama kali di Indonesia. Saya sudah riset, ada bagian riset saya terbit di jurnal internasional tentang bagaimana Indonesia itu, publik Indonesia, utamanya para legislator, para politisi, itu mendefinisikan seksualitas. Sejak dulu ketika perdebatan UU pornografi, publik, utamanya para politisi, terbelah. UU pornografi yang ditujukan untuk mengatur bagaimana porno, definisi porno pun nanti perdebatan tersendiri ditampilkan dalam publik, lalu kemudian nanti interpretasinya bagaimana, ukurannya bagaimana, nanti ini bisa ditarik ke kemana-mana, sedikit-sedikit dianggap porno, termasuk karya seni dan sebagainya. Terbelah pada masa itu, ketika akhirnya UU itu pun tetap dilegalisasi, tetap disahkan. Jadi mereka yang mungkin, saya pakai kata progresif, mohon maaf ini mungkin waktunya tidak cukup atau tidak kesempatan yang tepat untuk mendefinisikan, kalau mau lebih lengkapnya bisa baca referensi artikel lengkapnya. Jadi kelompok progresif yang mengupayakan agar UU ini tidak bisa disahkan, agar ada peninjauan ulang atau setidaknya agar ada batasan yang jelas,
kalah dalam proses legislasi. Jadi undang-undang itu tetap disahkan. Lalu kita lihat siapa yang jadi korban, termasuk ada pameran lukisan, ada pameran foto yang waktu itu ceritanya Isabel Yahya, Anjasmara dan sebagainya nude karena mereka kan ceritanya lagi di surga dan sebagainya gitu kan. Itu pun bisa digiring ke polisi karena kena pasal pornografi. Termasuk kemudian Ariel dan Luna Maya, mereka kena pasal pornografi itu. Nah, di sini selalu isu seksualitas, isu yang berhubungan dengan ranah yang jelas-jelas privat itu selalu gampang dipolitisasi. Nah, ketika kemudian kita membahas soal kekerasan seksual, kejahatan seksual, pemerkosaan, dan di situ untuk memberi batasan bahwa sesuatu itu dipaksa, kita pakai kata izin atau konsen, maka itu pun dipelintir, dipolitisasi bahwa itu artinya selama ada izin bebas, artinya seks bebas dan sebagainya. Padahal kita sedang tidak bicara itu kan. Kita sedang bicara bahwa sesuatu yang dilakukan dengan paksaan, sesuatu yang dilakukan tanpa konsen itu adalah bentuk pemerkosaan. Itu adalah bentuk kekerasan seksual, itu adalah bentuk kejahatan. Nah, sebenarnya sangat mudah untuk mencerna ini, sangat mudah untuk memahami ini. Tapi memang ada garis tegas yang sengaja untuk dipelihara. Makanya kemudian Permendikbud yang secara jelas ditujukan untuk melindungi, untuk menegakkan melindungi para korban, untuk bisa memberi jaminan hukum pun dipelintir dan jadi masalah sedemikian rupa. Nah, ketika saya kemudian mencoba mengikuti logika mereka yang menggunakan landasan agama dengan mengatakan, loh Indonesia kan memang udah negara yang tidak bisa dipisahkan dari agama, kita semua sudah belajar agama dari kecil, kita semua sudah jelas. Nah, itu artinya kita nggak perlu takut lagi dong dengan free will anak-anak muda untuk bisa mengatakan tidak kalau memang dia tidak memberi konten gitu. Nah, tapi itu pun kemudian karena memang posisinya sudah tidak mau menerima dialog, ketika saya mencoba menggunakan frame agama pun malah ramai kan waktu itu. Jadi gitu. Jadi memang isu ini selalu dipolitisasi. Itu saja kalau dari saya. Oke. Ada tanggapan mungkin dari Mbak Naomi tentang hal ini? Ya, menambahkan juga dari Mbak Oki tadi poin yang sangat bagus ya. Bagaimana juga kita harus paham kalau misalkan dalam pembentukan sebuah undang-undang sebelum berlaku, ada tahapan yang panjang, itu juga harus kita pahami, misalkan dari perencanaan, ada penyusunan, pembahasan tingkat 1, tingkat 2, pengesahan, dan pengundangan. Tadi benar juga dari kata Mbak Oki, belum lagi terdapat perbedaan ideologi, pandangan-pandangan dari fraksi ya, ada pertarungan ideologi di parlemen, paham berpikir antara anggota DPR ini, kemudian juga menyulitkan pengesahan RUU tersebut, jadi nggak bulat suaranya. Kemudian, sesederhana pemahaman apa itu kekerasan seksual, terus tindakan yang masuk kekerasan seksual aja, itu juga masih berbeda-beda di antara anggota. Ada fraksi yang secara konsisten selalu mempermasalahkan beberapa frasa, ada fraksi yang menolak menganggap sejumlah frasa bertentangan dengan keyakinan mereka, meskipun sebenarnya ada juga yang mendukung rancangan undang-undang ini. Poin penting juga ya, bahwa perdebatan tadi kan juga ada masalah soal konsen ya. Biasanya perdebatan soal zina atau jadi dihubungkan dengan kebebasan melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan kekerasan seksual termasuk RUU TPKS ini memang tidak bisa dihindarkan. Begitu. Memang timbul berbagai asumsi bahwa dengan memberikan konsen untuk melakukan suatu hal, maka hal tersebut secara otomatis menjadi legal. Dan dalam konteks hubungan seksual seringkali dipahami orang jadi berpikir bahwa seks di luar pernikahan akan dianggap dibenarkan selama kedua belah pihak sepakat atau memberikan konsen. Jadi ada hal-hal yang kemudian dipelintir tadi. Akan tetapi perlu ditegaskan kembali perdebatan tersebut gitu mengenai konsen ini sebenarnya sudah tidak tepat di rezim RUU TPKS karena RUU TPKS ini mengatur hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh seseorang. Itu yang harus digarisbawahi. Perdebatan mengenai zina ini merupakan diskursus atau perdebatan lain di ranah RKUHP. Tapi untuk RUU TPKS ini, jangan sampai kita mencampur adukan antara konsep kekerasan seksual dengan konsep hubungan seksual yang melanggar moralitas itu sendiri. Seperti itu. Dan dengan perdebatan yang itu lagi, konsen lagi, kemudian melegalkan zina dan lain sebagainya, ini kemudian sudah tidak relevan dan jadi kontraproduktif. Kita sudah sampai titik ini, sudah 6 tahun kita menanti RUU ini gitu ya. Dan kemarin juga sudah bagus sebenarnya, sudah menjadi inisiatif DPR RI,
pada tanggal 18 Januari, dan kita harusnya lebih membahas substansinya, misalkan dari aspek pidana, apakah ada isu duplikasi tumbang tindih pasal dengan peraturan yang telah berlaku sekarang, kemudian aspek hukum acaranya, bagaimana hak prosedural korban itu diatur, kemudian aspek perlindungan gitu. Apalagi juga mengingat ketika kabar-kabar yang sebenarnya tidak benar itu diberikan kepada publik, kemudian tingkat literasi masyarakat Indonesia kita rendah, orang-orang ini seringkali kan memperoleh pengetahuan, informasi ini berdasarkan dari mendengar, melihat di media sosial, menonton gitu. Kalau kontennya nggak tepat gitu ya, kebanyakan orang malas atau orang nggak punya akses. Kita berbicara akses juga untuk kemudian mengkonfirmasi apakah ini tepat atau tidak gitu ya. Kemudian dengan adanya mispersepsi tadi tentang konsen atau hal-hal yang dipelintir tadi, dipolitisasi, ini jadinya di masyarakat kemudian mempersulit atau menghambat advokasi RUU TPKS ini di masyarakat itu sendiri juga. Oke, oke. Jadi ada banyak banget ya sebenarnya masalahnya, nggak cuman respon dari penegak hukum sendiri itu tadi, juga proses pembaharuan perundang-undangan Indonesia yang justru malah jadi bumerang karena adanya unsur politisasi gitu dalam proses perumusannya, dan juga perbedaan pandangan atau perbedaan ideologi ya di dalam situ gitu. Nah kemudian ini juga nggak bisa melindungi dan akhirnya juga kayak membuat para penyintas kekerasan seksual yaitu tadi nggak punya rasa aman dari sistem hukum yang ada di Indonesia sendiri untuk kasus mereka. Dan ini juga yang kemudian mendorong beberapa penyintas yang milih menggunakan platform media sosial untuk menyuarakan kondisi mereka yang ada di posisi yang sulit gitu. Contohnya misalnya yang kemarin waktu dialamin sama salah satu pegawai KPI yang justru malah dapat dukungan yang lebih besar di sosial media daripada ketika dia melapor ke polisi. Kalau misalnya terkait dengan kasus yang coba dibantu, diadvokasi sama Mbak Oki sendiri tadi terkait dengan kekerasan seksual yang ada di pesantren, itu ketika proses atau masa-masa untuk kayak blow up isu itu di sosial media, ada kekhawatiran nggak? Maksudnya ada kekhawatiran apakah kemudian ketika blow up ini akan timbul reaksi negatif, atau memang dari awal tujuannya untuk mengangkat isu ini ke sosial media ini karena tahu memang Twitter atau Instagram dan media-media sosial lainnya itu bisa bantu penanganan kasus ini supaya bisa lebih lancar atau lebih mendapat respon gitu Mbak, walaupun akhirnya nggak ada tanggapan juga dari polisi gitu. Seperti apa Mbak? Ini ada dua bentuk yang berbeda ya. Pertama, kalau contohnya adalah kasus Asidikiah yang saya tweet dari kesaksian Mas Ayu, tulisannya Mas Ayu itu kasus yang sudah ongoing. Jadi kasus itu sudah dilaporkan ke Polres, ke polisi lokal. Mas Ayu sudah sampai mengalami intimidasi. Mas Ayu posisinya sekarang sudah bersama LPSK. Karena dia didatangi di rumahnya, dia mengalami kekerasan dan sebagainya, dia berada di LPSK. Jadi semuanya safe. Yang dia lakukan adalah kita cuma make sure bahwa memang apa yang disampaikan dalam tulisan itu tidak ada yang sifatnya tidak sesuai fakta gitu. Dan ini kan langsung kesaksian dari Ayu gitu. Jadi itu seperti saya cuma ingin agar publik semakin banyak yang tahu, agar ada tekanan publik dan sebagainya. Jadi itu relatif safe walaupun masih gagal. Nah, tapi kondisi yang kedua ini yang berbahaya, dan saya pikir ini juga terkait dengan judul yang kita angkat sekarang ini, spill the tea gitu kan, seolah-olah bahwa ayo spill the tea. Faktanya tidak semudah itu. Jangan juga kita kemudian merasa bahwa ayo spill the tea, spill, karena kita sedang punya satu ancaman besar di depan mata, UU ITE, yang bisa dengan mudah digunakan untuk menjerat siapapun yang spill the tea. Bahkan karena kita sama-sama tahu, nanti dari hukum silahkan Naomi menjelaskan. Pembuktian itu kan susah kalau untuk korban kekerasan seksual.
Bukti macam apa yang masih disimpan oleh orang yang setelah 1 tahun baru berani untuk bersuara? Bukti macam apa yang masih disimpan korban yang ketika bahkan ketika kejadian mungkin tidak sadar, mungkin sengaja dicampurin obat dan sebagainya gitu. Nah, ketika dia kemudian spill the tea, nge-tweet dengan nama dan sebagainya, akan sangat mudah membawa menjerat justru laporan itu, para korban itu dimasuk hingga akhirnya masuk ke penjara, hingga akhirnya dia yang kemudian menjadi terdakwa, terpidana dari kasus ITE gitu. Itu fakta. Kita nggak suka, kita harus melihat fakta itu bahwa UU ITE ada betul-betul di depan mata kita. Jadi spill the thesis bagi saya harus sedikit direvisi. Spill the thesis kalau kamu memang yakin apa yang kamu sampaikan itu bisa untuk dipertanggungjawabkan dan diperjuangkan. Jadi kita mendukung para korban untuk bersuara, tapi please jangan sampai kita konyol untuk kembali menjadi korban berikutnya. Oke, oke. Dari Mbak Naomi, ada tanggapan untuk ini? Ya, benar sekali ya. Juga mungkin tanggapannya yang harus kita pahami juga, bedakan ketika kita konteksnya spill ya, bedakan go public dengan speak up gitu. Kalau kita speak up gitu ya, sebenarnya sama teman kita aja satu orang itu udah speak up gitu. Kita udah nge-spill cuman lingkupnya lebih kecil. Kalau yang kita bicarakan mungkin sekarang banyaknya adalah go public dengan call out atau kemudian flaming gitu ya. Jadi dia misalkan berkomentar di postingan-postingan pelaku, kemudian mempertanyakan si pelaku ini tanggung jawabnya seperti apa. Nah, itu juga. Kemudian benar dari Mbak Oki tadi bilang, jangan sampai kita kemudian membabi buta menyerang si pelaku itu, gitu. Apalagi si korban kemudian dilapor balik, gitu. Kita, paling sering tadi juga beberapa kasus pencemaran nama baik, misalkan, gitu. Apalagi ketika melakukan spill, gitu ya, itu belum ada laporan ke pihak berwenang gitu kan. Jadi si korban ini belum ada perlindungan misalkan dari LPSK gitu kan. Dan jadinya dilapor balik duluan jadinya dengan si pelakunya tadi misalkan dengan pencemaran nama baik UU ITE pasal 27 ayat 3, dan itu yang sering terjadi ketika itu sudah sudah terjadi, sudah dilaporkan, yang pada akhirnya ya seperti yang terjadi sekarang di media sosial, kasus-kasus sekarang. Jadi ada korban mau nggak mau harus take down, harus mendinai semua yang sudah dia tulis, harus mendinai segala traumanya, karena kemudian pilihannya antara dia dilapor balik kemudian dia di penjara atau apa gitu, atau ya tadi nggak diproses juga gitu dengan spill tadi. Oke. Ini ya ada dua masalah. Jadi selain dari ancaman UU ada UU ITE juga yang kemudian si korban ini malah justru bisa jadi tersangka atau terdakwanya dari kasus yang dengan perspektif yang berbeda. Dan ada juga sempat kemarin juga rame di Twitter ada orang, salah satu akun Twitter yang nge-spill kalau dia dapat mengalami pengakuan kekerasan seksual, tapi setelah dirunut ternyata itu bukan gitu. Sebenarnya dia tidak mendapatkan kekerasan seksual karena ada hal lain di balik situ, dan itu kalau aku pribadi bilang mungkin bisa jadi kayak ini ya, kelemahan ini yang spill the tea-nya ini di sosial media gitu. Dan ini mungkin dalam jangka panjangnya justru bisa jadi backfire gitu untuk perjuangan melawan kekerasan seksual yang sudah selama ini kita bangun bersama-sama gitu. Kalau dari menurut Mbak Naomi sendiri sebenarnya seperti apa respon yang kita as social media user gitu ketika kita lihat satu kasus yang rame di sosial media tentang kekerasan seksual tuh sebenarnya kayak respon kita awal yang paling tepat tuh gimana nih Mbak supaya nggak ada kasus-kasus tadi, atau misalnya kayak justru malah membuat si korban ini jadi bisa jadi dapat ancaman UU ITE gitu misalnya gitu. Ada nggak langkah yang tepat gitu, atau langkah lain mungkin yang lebih bisa kita saranin ke si korban ini gitu, korban kekerasan seksual?
Kayak ini respon kita sebagai masyarakat kemudian yang melihat terjadi misalkan spill gitu, call out dan lain-lainnya. Yang paling penting nomor satu adalah kita punya perspektif korban gitu ya. Kita percaya dulu terhadap korban. First and foremost adalah korban. Itu prinsip yang harus dipegang dalam kekerasan seksual ya. Even ternyata ditemukan tadi bahwa korbannya berbohong, setidaknya ya nggak ada yang dirugikan karena kita fokusnya ke korban. Paling mungkin energi kita aja yang kemudian terbuang untuk misalkan mendampingi korban yang bohong tadi gitu. Di luar itu sebenarnya tidak ada pihak-pihak yang sebenarnya betul-betul dirugikan. Beda kalau kita langsung fokus ke terduga pelaku. Paling sering ya saya lihat ya, ketika spill kemudian ramai, kemudian kita berbondong-bondong meng-cancel, kemudian tracing si pelakunya, atau bahkan ada eskalasi-eskalasi di mana melakukan hal-hal yang ekstrim ke pelaku ini, misalkan jadi doxing, cyber harassment, itu juga nggak bisa gitu. Benar kita nggak boleh melakukan, jangan jadi menimbulkan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum lain gitu ya. Dan yang penting juga, ini ada kritik juga ya terhadap cancel culture ini ya. Pertanyaannya fokusnya ke siapa kita ketika kita meng-cancel tadi, jadi pelaku kan. Jangan sampai kita kemudian malah memberikan panggung kepada pelaku, dan sebenarnya kita bisa menunjukkan keberpihakan kita kepada korban tanpa harus membuang energi kita pada pelaku. Kan ketika spill itu sebenarnya korban itu sangat vulnerable ya, dia berusaha untuk menarik atensi masyarakat. Saya ini habis di A, B, C, D, loh. Ada yang denger saya gitu. Tapi fokusnya kita sering salah, jadi nge-cancel. Kita fokus ke pelaku, kita condemn dia, tapi korban ini ditinggalkan. Padahal korban ini sebenarnya butuh perlindungan, butuh penguatan gitu ya. Dan kita sebagai masyarakat, kalau bisa ya, kalau kita punya pengetahuan, misalkan kita punya tadi akses ke pendampingan, ya kita kasih tahu ke korban, kamu bisa menghubungi lembaga pendampingan di sini. Kamu punya hak loh untuk mengadvokasikan isu ini. Ini juga terkait dengan mitigasi, misalkan dia tadi belum melaporkan ke polisi tapi udah buru-buru spill gitu ya. Penting kemudian untuk nge-take down dulu. Dan ini kan ada nasihat-nasihat hukum tertentu gitu ya, misalkan dari pengacara publik dan lain-lainnya gitu. Dan soal ke pelaku, kita serahkan ke proses hukum gitu. Biarkan fair trial berjalan, perspektif korban berjalan, fair trial pun berjalan gitu. Tapi di sisi lain, tunjukkan keberpihakan kita kepada korban. Karena ini akan menjadi suatu presiden baik juga untuk korban-korban lain yang sedang memperjuangkan kasusnya, untuk tetap semangat, untuk tetap mau kemudian mengadvokasikan kasusnya. Itu sih dari saya. Kayak gitu. Dari Mbak Oki sendiri ada tanggapan untuk ini? Apakah menurut Mbak Ya, Oki itu lebih tepat yang mana dulu nih gitu? Ya, saya pikir sudah sangat jelas. Bahkan selama ini mungkin kita merasa itu semacam jargon ya, bahwa dahulukan korban, dahulukan kepentingan korban, mari berpihak pada korban dan sebagainya, itu seolah-olah seperti jargon. Tapi setelah saya pelajari, saya membaca tentang bagaimana etika ketika kita harus bersikap berdasarkan teori, berdasarkan risalah akademik gitu. Memang ada penjelasannya, ada alasan teoritisnya. Kenapa kita harus berpihak pada korban? Kita tahu bahwa orang memutuskan untuk melaporkan itu sendiri sudah berat. Ada satu reason nih pasti yang membuat orang memutuskan untuk melaporkan gitu. Ya memang mungkin ada orang tiba-tiba bohong gitu kan, tapi itu betul-betul kita bisa melihat mungkin dari statistik atau data dari sisi psikologi seseorang lebih dominan atau lebih besar orang mengungkapkan sesuatu, membongkar sesuatu itu karena betul-betul dia sudah melalui pergulatan batin, sudah melalui segala hal yang membebani dia selama ini nggak memutuskan itu. Jadi dari satu sisi itu aja sudah terlihat kemana kita harus berpihak ketika ada suara-suara yang mencoba untuk mengungkapkan kasus-kasus kekerasan seksual. Tapi sekali lagi nih ya kita kan mungkin tadi juga udah di awal gitu kan, kenapa banyak kasus sekarang kasus kekerasan seksual rame di sosial media daripada di polisi sendiri. Jawaban saya sebenarnya ini bukan sesuatu yang kita inginkan, tapi karena sosial media medium yang bisa dengan gampang diakses oleh siapa saja. Seorang korban ini tidak perlu ke kantor polisi, tidak perlu kemana-mana, dia kemudian akhirnya di satu titik merasa bahwa dia harus mengungkapkan itu,
dan dia punya akses di sosial media. Itu. Dan ini yang membuat kenapa seolah-olah dulu nggak rame ya, dulu nggak ada sosial media, dan di samping itu kesadarannya juga baru tumbuh sekarang. Kesadarannya semakin tumbuh bahwa ini tuh kekerasan seksual yang harus diungkapkan, semakin tumbuh kan seiring dengan pengetahuan, exposure dan sebagainya. Nah, mediumnya ada, jadi dapat lah. Tapi ketika tadi saya ungkapkan soal UU ITE dan sebagainya, ini adalah sebuah realita bahwa memang tidak semudah itu ketika kita menggunakan medium sosial media. Tadi udah dibahas. Nah, kalau boleh saya mengusulkan, saya tahu bahwa mengungkapkan ini berat, betul-betul berat. Kita mungkin nggak bisa berpikir banyak hal gitu kan. Kita maunya hanya ngungkapin aja gitu. Tapi kalau masih ada kesempatan untuk menimbang gitu, barangkali sebelum memutuskan mengungkapkan, lakukan konsultasi dulu gitu. Ke teman-teman yang mungkin menonton ini, ke teman-teman yang mungkin melihat ini, sebelum mengungkapkan di sosial media, mungkin kita bisa menghubungi lembaga bantuan hukum terdekat, atau sekarang kan sudah banyak ini kelompok-kelompok grup-grup yang membantu konsultasi-konsultasi gitu. Jadi setidaknya jangan sendiri untuk mengungkapkan itu. Nah, itu mungkin ini bentuk mitigasi kita agar kita tidak menjadi korban. Karena sebenarnya kasus yang harus dinotis terakhir, saya tidak terlalu menaruh perhatian pada yang ternyata kasusnya bohong dan sebagainya. Itu buat saya itu bukan hal yang perlu kita highlight. Yang perlu kita highlight adalah kasus di mana pelapor harus membuat video permintaan maaf bersama orang tuanya. Bagi saya itu justru sebuah pukulan hebat bagi gerakan upaya mencari keadilan dan bagi para korban di seluruh Indonesia. Membuat video minta maaf bersama orang tua itu sangat-sangat, udah deh, itu betul-betul mungkin kelihatannya baik-baik aja, kelihatannya nggak dipaksa, kelihatannya nggak ada intimidasi, tapi siapapun tahu bahwa ada sesuatu di situ, bahwa ada jiwa-jiwa yang tertekan, yang dipermalukan, yang akhirnya tidak berdaya dan harus menuruti apa yang diminta gitu. Itu betul-betul pukulan berat untuk kita semua ya. Oke. Iya, itu juga yang jadi salah satu pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan juga yang masuk dari followers CCID dari question box di live ini juga di sebelumnya, ketika kami juga udah share kayak promo untuk apa aja pertanyaan yang mau dikasih ke Mbak Oki atau Mbak Naomi juga, dari @Geovani Seno gitu. Pertanyaannya, apakah benar ada tempat yang aman di sosial media sementara tadi ada kebebasan publik untuk akses sosial media, dan bagaimana menciptakan ruang aman itu secara efektif gitu. Tadi Mbak Oki sama Mbak Naomi sudah menjelaskan gitu tentang listen to the victim first, dengarkan korban dulu. Apapun bentuknya kita harus mengutamakan suara dari atau perspektif dari korban itu. Selain itu, ada hal lain nggak mungkin yang bisa di-highlight untuk secara umum kita bisa kasih medium yang aman, bebas, aman bagi penyintas kekerasan seksual, ataupun bisa menyediakan environment yang lebih baik untuk menghindari kekerasan seksual yang berbasis online yang ada di sosial media gitu. Dari Mbak Naomi mungkin ada tanggapan untuk ini? Ya, tadi udah sempat juga saya highlight ya, untuk menciptakan ruang aman, kita menciptakan suatu ekosistem yang baik. Tadi misalkan gimana kita bersikap sendiri di media sosial ketika terjadi spill itu sendiri, tadi kan perspektif korban. Kemudian juga kalau misalkan tadi udah di-highlight juga, misalkan ada hotline yang bisa kita bantu untuk korban hubungi, nah itu juga penting. Kemudian edukasi untuk diri kita sendiri juga sih penting ya, pemahaman kita kalau misalkan ini tuh kekerasan seksual, misalkan di ranah online ya, ini tuh ternyata kekerasan seksual berbasis gender secara online gitu ya. Ada juga orang yang nggak tahu bahwa misalkan perkataan-perkataan seksis atau bercandaan-bercandaan yang sebenarnya bersifat rape jokes ini sendiri gitu ya,
ini dianggap hal yang biasa. Sikap kita dulu juga itu harus penting untuk dimulai, pemahaman mengenai kekerasan seksual. Edukasi-edukasi itu juga menjadi hal yang penting untuk menciptakan ruang aman, seperti itu sih pandangan dari saya. Oke, kalau dari Mbak Oki sendiri ada tanggapan atau tambahan? Ya, kalau pertanyaannya tadi sepenangkapan saya yang dibacakan adalah apakah adakah ruang aman, adakah tempat aman di sosmed? Saya harus menjawab realitinya sekarang ini sosmed bukan tempat aman. Ini seperti sosmed itu bagi saya seperti pasar, seperti kita lagi berjalan di tengah kerumunan gitu kan. Orang bisa melakukan pelecehan, orang bisa bahkan memperkosa, orang bisa melakukan apa saja. Nah, yang dilakukan memang harus ada penegakan hukum, harus ada aturan main gitu. Nah, tapi sejauh ini belum ada kita lihat kan. Jadi kita harus bicara apa adanya bahwa saat ini sosial media bukan ruang aman untuk kita semua. Maka kita yang harus menjaga diri kita sendiri, maka kita yang masih harus menghadapi berbagai pelecehan, maka kita harus bertemu dengan berbagai bentuk intimidasi dan sebagainya, ditambah lagi dengan karakter mentalitas kerumunan yang masih terjadi di masyarakat kita. Para pengguna sosial media masih punya mentalitas kerumunan, masih tidak punya kesadaran terhadap kesetaraan gender, masih tidak punya kesadaran bahwa pelecehan adalah kejahatan, bahwa sebagaimana orang di jalanan nyuit-nyuitin orang dianggap bukan kejahatan, bukan bentuk pelecehan, di sosial media melakukan ucapan-ucapan yang itu jelas melecehkan secara verbal dianggap bukan kejahatan, dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk yang punya pendidikan tinggi, mereka yang punya gelar mentereng, mereka yang punya posisi bagus dalam masyarakat. Ternyata itu tidak menjamin mereka punya kesadaran terhadap keamanan setiap pengguna sosial media, lebih-lebih soal kesetaraan gender. Jadi itu faktanya, sosial media kita belum menjadi ruang aman, sebagaimana ruang publik kita dalam reality juga belum menjadi ruang aman. Gitu. Oke, jadi sama-sama masih belum ada ruang aman untuk penyintas baik di sosial media yang selama ini mungkin dianggap sebagai salah satu cara paling efektif buat para korban untuk cari menggalang dukungan, ataupun di publik juga belum ada gitu ya. Pertanyaan lain yang muncul dari tab question Q&A yang ada di ini juga datang dari @widia_hesti, Widia_HSTTI. Apa yang harus diperhatikan ketika spill? Seperti apa yang boleh dan tidak untuk di-spill mungkin? Tadi kan Mbak Oki udah menjelaskan, Mbak Naomi juga ya, untuk kayak terlebih dahulu harus punya pihak lain yang mendukung gitu, dari lembaga bantuan hukum atau lain sebagainya gitu. Mungkin kalau dari Mbak Oki sendiri ada apa ya, kayak kira-kira what to do or not to do di social media untuk voicing up tentang kekerasan seksual ini? Ya, karena ini posisinya saya tahu korban sudah menanggung banyak beban, kadang sudah tidak bisa berpikir clear, kadang sudah nggak bisa melihat mana yang memang ini reliable atau mana ini yang nanti bisa menjadi kelemahan dia. Maka konsultasi itu menjadi cara paling aman. Kita nggak bisa mengatakan kamu punya bukti atau kamu harus punya bukti yang bisa diajukan ke pengadilan atau apa-apa itu. Saya pikir itu akan terlalu berat bagi seseorang yang mengalami itu untuk berpikir ke situ. Jadi pastikan saja kamu tidak sendiri, dan sebelum membuka itu di sosial media sudah terlebih dahulu konsultasi ke pihak-pihak yang ya berbagai layanan yang sekarang dengan mudah bisa diakses. Nah, mereka lah yang kemudian nanti akan melihat berdasarkan case to case, karena akan beda. Mungkin kasus yang ini gitu, kasus A gitu kan, bisa ini untuk di-spill dan kita akan sama-sama bisa menyuarakan ini dengan tekanan publik. Tapi nanti kasus B bisa sangat berbeda. Jadi kita nggak bisa, saya tidak pada posisi untuk memberikan tips dan trik soal ini. Tapi yang pasti sebelum spill mungkin lebih baik sebisa mungkin kita konsultasi dulu. Kita bersama
mereka yang bisa mendukung kita dulu. Oke. Dari Mbak Naomi ada tanggapan soal pertanyaan Ya, ini? iya benar bahwa kalau ditanya juga terkait spill ya gitu. Sebenarnya kita harus mengerti juga mengapa kemudian langkah ini diambil oleh korban karena tadi sebelum pun dia bahkan melapor ke polisi gitu ya, dia sudah hopeless duluan, dia sudah merasa realita yang ada di lapangan penanganannya tidak akan berpihak terhadap dia gitu ya. Ada kekecewaan korban terhadap sistem hukum yang ada ketakutan, ada hambatan-hambatan dengan sistem yang belum berpihak pada korban sehingga korban itu melihat harapannya memang lebih besar di sosial media daripada lewat jalur hukum apalagi kalau sekarang trennya di Twitter ya gitu. Dan Ya. yang paling penting juga tadi betul kita harus mengakses ke lembaga-lembaga pihak-pihak yang lebih paham gitu ya. Dan biasanya kalau misalkan dari sisi pendampingan gitu ya, untuk korban sendiri, yang pertama si korban ini harus paham intensinya apa gitu. Kenapa ingin go public? Kenapa ingin speak up tadi? Apa yang ingin dicapai dengan go public ini? Tadi sempat disinggung juga bahwa di awal sekali Mbak Oki cerita bahwa banyak banget kasus yang kalau nggak viral nggak diurus sama polisi, bahkan sudah diviralkan pun tidak diproses seperti itu kan. Kemudian yang nomor dua, pahami konsekuensinya. Apa sih resikonya ketika go public, spill up di media sosial? Apa kemungkinan yang terbaik dan terburuknya ini korban harus tahu gitu. Karena ketika dia spill gitu ya, pasti akan ada serangan dari berbagai sisi gitu. Terus yang ketiga yang mungkin bisa saya berikan pendapat juga, pahami kalau ada pemahaman atau memberikan pemahaman kepada korban bahwa dia tidak sendiri. Pastikan kalau korban ini paham bahwa sebenarnya dia punya pilihan lain sebelum pilihan lain untuk didampingi dan mendapatkan advokasi atau proses hukum sendiri sebelum geraknya bersifat kolektif untuk go public tadi atau membuat suatu gerakan yang masif dengan skala besar di publik. Jadi korban di sini nggak yang kalau kita mau bergerak bersama tadi ya konteksnya ya kita kemudian memasifkan isu ini karena ingin menekan dari proses hukum yang mungkin mandat gitu ya proses hukum yang di penyidikan yang nggak jalan ini bukan berarti kemudian oke, boleh kok spill saya siap segala macam nggak sendiri korban kemudian nggak yang oke, saya telah dilakukan ini pelaku ini identitasnya kemudian dia bekerja di instansi apa nggak kayak gitu korban nggak sendiri jadi bisa kita lakukan secara bersama go publicnya secara kolektif dengan mengatasnamakan banyak pihak ya banyak ya gerakan-gerakan seperti itu ya misalkan di Me Too Movement itu kan sebenarnya juga berangkat dari Me Too Movement sendiri ya yang mendukung korban dan itu juga setelah dilakukan misalkan verifikasi, klarifikasi gitu. Bukan karena kita tidak percaya terhadap korban. Apalagi dalam konteks pendampingannya, tapi sangat perlu untuk memastikan korban atau penyintas ini tidak dalam kondisi rentan jika kemudian go public atau spill tadi. Itu sih poin pentingnya juga. Oke. Thank you untuk responnya dari Mbak Nomi dan juga Mbak Oki. Jadi ada banyak sekali hal yang harus kita perhatikan sebelum kita mungkin sebagai penyintas mau spill atau mungkin kita mau bantuin spill teman kita mungkin yang mengalami kasus kekerasan seksual. Jadi nggak asal spill dan justru respon yang kita dapatkan kebalikan sangat bertentangan dari apa yang kita harapkan. Jadi kita harus tahu apa resiko-resikonya ketika kita mau nge-spill pengalaman kita terkait dengan kasus kekerasan seksual ini. Apakah orang-orang akan merespon baik atau justru kita dapat ancaman atau kita diserang balik dengan UU ITE gitu. Kita harus punya bantuan gitu. Kita harus cari dulu, kita harus konsultasi dulu dengan pihak-pihak yang tahu langkah-langkah hukum apa yang harus diambil sehingga cara kita nanti langkah ke depannya untuk menyuarakan concern yang kita bawa ini nggak justru merugikan kita sendiri seperti itu ya. Juga dari pengguna sosial media sendiri, kita sebagai pengguna sosial media juga harus lebih aware dengan isu-isu kekerasan seksual yang dibawa yang kita lihat di sosial media, di Twitter ataupun di Instagram. Langkah awal harus selalu mendengarkan korban.
bagaimanapun itu, akhirnya apakah kemudian itu memang benar-benar dialami atau justru hanya manipulasi, tapi nggak ada salahnya kita mendengarkan korban terlebih dahulu daripada kita terlalu banyak buang energi ke apa namanya, ke pelaku seperti itu ya. Jadi kita bisa kasih sedikit bantuan atau kita juga bisa kasih saran untuk korban ini menghubungi pihak-pihak terkait yang bisa kasih konsultasi itu. Mungkin dari Komnas perempuan juga sendiri ya, mungkin juga bisa ada layanan untuk itu, untuk memberi bantuan terhadap penyintas seperti itu. Mungkin sebelum, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 4, udah hampir habis. Mungkin ada tambahan dari Mbak Naomi dulu mungkin terkait apapun yang kita bahas di forum ini, di IG Live ini. Mungkin tadi juga saya pengen meng-highlight ketika terjadi kekerasan seksual itu ya, penting untuk kemudian kita menyuarakan suara korban, itu pertama. Kemudian kedua, untuk RUU TPKS sendiri juga ini mudah-mudahan untuk kedepannya, kalau nggak salah juga saya mendengar kabar gitu ya, untuk tahun ini mungkin akan disahkan gitu. Mudah-mudahan segera disahkan, karena ini sangat penting untuk penguatan dan pemulihan korban. Nggak hanya tentang aspek pemidanaan, yang nggak hanya tentang aspek hukum acaranya juga, tapi juga untuk perlindungan korban itu sendiri yang seringkali kita tinggalkan untuk dibahas, seperti itu. Kemudian tadi juga sempat dibahas mengenai kasus yang sedang bergulir gitu di media sosial ya. Mungkin yang saya bisa bilang juga adalah saya sangat menghormati keputusan korban, apapun itu kendala dia saat itu situasinya. Kemudian kita juga tidak bisa berbicara mengatasnamakan korban, apakah kemudian perasaan dia dan lain-lain, apapun tentang maaf-maafkan dan lain-lain, itu adalah proses internalisasi yang hanya korban sendiri yang tahu. Kemudian saya juga mengapresiasi kerja-kerja pendampingan dari teman-teman pengganda layanan gitu ya, terutama untuk kasus-kasus yang sedang bergulir sekarang, kekerasan berbasis gender online seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Naomi. Dari Mbak Oki ada tambahan? Ya, saya hanya mungkin ingin menyampaikan buat teman-teman yang mungkin menjadi korban lalu masih menimbang-nimbang apa yang harus dilakukan. Mungkin yakinkan bahwa kalian tidak sendiri, bahwa kamu tidak sendiri. Nah, untuk itu sebelum mengambil keputusan, sebelum nyepil, lagi-lagi cari support system, cari lembaga-lembaga, tempat-tempat pelayanan yang bisa mendukung. Lalu setelah itu bersama-sama akan kita bisa merancang atau merencanakan sebuah upaya strategis untuk bisa mencari keadilan. Karena kenyataannya memang sedemikian realita, betapa peliknya upaya untuk mencapai keadilan, maka memang sudah menjadi syarat kita untuk mencapai itu, kita harus strategis. Jangan sampai kita yang kemudian kembali menjadi korban. Itu aja, kalian tidak sendiri. Oke, thank you Mbak Oki dan Mbak Naomi sekali lagi untuk teman-teman. Jadi jangan cuma sekedar spill di sosial media, karena meskipun bagi kita semua sosial media jadi salah satu medium yang paling mudah dicapai, mudah diakses, tapi itu pun juga tidak menjadikan sosial media jadi sesuatu yang aman. Meskipun kita bisa dapat banyak dukungan dari platform itu, tapi bukan serta-merta menjadikan sosial media sebagai ruang yang aman bagi kita semua, dan perlu banyak strategi yang diambil sebelum kita nge-spill the tea. Seperti itu. Ini sudah mencapai akhir dari sesi IG Live dengan TCID di seri kali ini, di edisi tentang kekerasan seksual. Sekali lagi, saya mewakili tim editorial TCID, The Conversation Indonesia, mengucapkan terima kasih untuk Mbak Oki dan Mbak Naomi sudah mau berpartisipasi sore hari ini di sesi IG Live ini. Semoga di lain kesempatan kita masih punya kesempatan ya Mbak, untuk ngobrol-ngobrol bareng tentang
kasus ini mungkin atau kasus-kasus lainnya yang lagi seru juga. Gitu aja. Sampai jumpa lagi. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton IG Live ini. Dan kita ketemu di edisi IG Live TCID selanjutnya. Bye! Thank you Mbak Oki dan Mbak Thank you, Naomi. Mbak Teh. Bye-bye. Bye.